Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naili Syifa dengan NIM 0501522024. Saya dari jurusan Pendidikan Kejuruan S2 Universitas Negeri Semarang. Kali ini saya akan membahas mengenai kerangka kualifikasi nasional. Untuk kerangka kualifikasi nasional sendiri itu apa sih? Ya, betul. Untuk kerangka kualifikasi nasional merupakan suatu sistem formal yang menggambarkan kualifikasi, di mana terdapat 47 negara-negara yang berpartisipasi di proses Bologna berkomitmen untuk memproduksi sebuah kerangka kualifikasi nasional. Negara-negara lain yang bukan bagian dari proses ini juga memiliki kerangka kualifikasi nasional, yang mana merupakan struktur formal, deskriptor tingkat pembelajaran, dan kualifikasi ini digunakan dalam rangka untuk memahami hasil dari pembelajaran. Kali ini saya akan membahas pada negara Denmark. Dapat dilihat pada peta, Denmark merupakan negara Nordik yang paling kecil dan paling selatan. Denmark terletak di sebelah barat daya dari Swedia dan selatan dari Norwegia. Negara ini terletak di Skandinavia, Eropa Utara, sehingga termasuk Uni Eropa, namun tidak berada di semenanjung Skandinavia. Denmark yang menganut konsep ekonomi kapitalis pasar campuran sekaligus kesejahteraan sosial adalah negara yang memiliki pendapatan tertinggi di dunia. Berdasarkan majalah Forbes, Denmark adalah negara yang paling iklim bisnis terbaik. Dapat dilihat bendera pada negara Denmark pada layar yang berwarna merah. Untuk Denmark sendiri telah mencangkup semua jenis dan tingkat kualifikasi yang diberikan dan kualitas yang dijamin oleh otoritas publik dengan mengembangkan NQF komprehensif. Dengan mendukung adanya pengembangan sistem pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran yang transparan jalan. Untuk ini mendukung kemajuan peserta didik, terlepas dari pembelajaran mereka sebelumnya, usia, atau situasi pekerjaan. NQF sendiri merupakan pada Denmark yang menarik perbedaan yang jelas antara level 1 hingga level 6 dan level 6 hingga level 8. Perbedaan diilustrasikan oleh penggunaan dua prinsip yang berbeda untuk merujuk kualifikasi ke kerangka kerja. Kualifikasi pada tingkat 1 sampai 5 itu dirujuk menurut prinsip yang paling sesuai, di mana keputusan akhir didasarkan pada penilaian keseluruhan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi. Pada prinsip full fit atau yang biasa digunakan dalam level 6 hingga level 8 seperti halnya QF Denmark untuk HE yang menyiratkan bahwa kualifikasi pada level ini harus terakreditasi penuh karena memenuhi persyaratan hukum yang ditetapkan oleh otoritas nasional dan sesuai dengan QF untuk pendidikan tinggi untuk kualifikasi di tingkat ini. Dapat dilihat dalam keterampilan pada negara Denmark sendiri itu, keterampilan yang terlibat merupakan pertama ada peran aktif dalam koordinasi sehari-hari dari kerangka kerja dan cara mengimplementasikannya. Yang kedua ada kompleksitas pemecahan masalah atau NCP berlokasi di Danish Agency for Universities and International
yang juga menjadi tuan rumah Pusat Pengakuan Akademik Nasional DEKA. Untuk kompetensi sendiri yang ada di negara Denmark itu pertama ada kerjaan atau studi, di mana pengetahuan dan keterampilan dibawa untuk bermain, dan tingkat ketidakpastian dan perubahan. Yang kedua ada kerjasama dan tanggung jawab. Untuk kemampuan ini eh, berdasarkan atas pekerjaan sendiri dan pekerjaan orang lain. Dan kita dapat kompleksitas situasi kooperatif di mana seseorang itu terlibat dalam kerjasama dan tanggung jawab ini. Yang ketiga ada pembelajaran atau kemampuan untuk bertanggung jawab atas pembelajaran sendiri dan pembelajaran dari orang lain. Dapat dilihat contoh tabel jenjang yang ada di negara Denmark sendiri. Misalkan dari jenjang sarjana dan master, dari itu mendapatkan pengetahuan yaitu pengetahuan tentang teori atau pengetahuan tentang praktik dan pengetahuan tentang subjek atau bidang dalam suatu profesi. Dalam pengetahuan tersebut akan mendapatkan keterampilan yang terlibat yaitu ada yang praktis, kognitif, kreatif, atau komunikatif. Di samping itu mendapatkan suatu kompetensi yaitu pekerjaan studi di mana pengetahuan dan keterampilan itu saling berkesinambungan, dibawa untuk bermain dan tingkat ketidakpastian dan perubahan. Capaian pembelajaran misalnya dapat dikaitkan dengan bidang seni yang mana dicontohkan mendapatkan atau menjadikan angkatan bersenjata atau bisa kita sebut dengan kepolisian. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.